Halo Mas, nggih, niki kula Brandensa Auto nggih. Ameh pesen iku lele bakar ambek sego paket sambel sing akeh. Nggih, dikirim ning bengkel. Tak tunggu nggih Mas, lak luwe rumangat ketahuan. Oke Mas, matur suwun. Habis beli lele bakar, belum makan dari siang. Selamat pagi solam, pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian melihat video ini dan welcome back to channelnya Mr. Chef Syah Auto Shop dan kita tentunya di Syah Auto Shop Official Headquarter di Solo Baru. Dan kita pada video kali ini akan bikin update apa aja yang telah kita lakukan di Stisha. Dari kemarin kita video pertama itu perkenalan dan kita hari ini akan pasang BBK. Apa aja kelanjutannya? Yuk stay tune. Ini bisa dibilang salah satu modifikasi yang cukup hedon. Kalau misalkan kita ganti BBK depan itu sudah biasa, cuman di sini kita ada spesial lagi. Kita itu ada penggantian BBK belakang di Stisha ini. Dan kenapa hedon? Karena belakang itu udah kalipernya double dan berikutnya pemasangannya susah karena belakangnya masih tromol. Jadi kita ada conversion perubahan dari tromol udah kecakram langsung ke BBK dan double kaliper. Yang bikin PR itu adalah rem tangannya. Rem tangannya kita ada pembuatan jalur hidrolis khusus. Jadi udah kayak mobil drifting. Kalau ditarik bisa ngunci, bisa ngepot, tapi jangan, bahaya. Kita ada pembuatan sistem hidrolis untuk bagian belakang, khusus untuk handremnya. Nanti kita itu bakal kasih footage juga. Cuman di malam ini kita akan pasang dulu untuk BBK bagian depan. Nah ini display dulu nih speknya apa. Di sini kita ada set depan belakang big bracket Brembo dan ini bukan ori. Dan ini kita yang depan kita pakai model CTSV 6 pot. Buat bagian belakang kita buat rem injeknya kita pakai F50 dan juga bagian rem tangannya kita pakai F40 ataupun F40. Di sini kita bisa atas juga jual. Kita jual set mau BBK depan, BBK belakang, mobil apapun bisa tayak dulu. Tapi kita paling ready untuk mobil umum ya Innova GD, Innova Reborn, Innova KD ataupun Grand. Habis itu juga mungkin Jazz, Brio, HRV kita bisa dibilang ready. Dan di sini udah tadi speknya CTSV F50, F40. Kita juga ada buat bracketnya, ini bagian depan sama bracket bagian belakang. Ini untuk bracketnya sama ini buat per kaliper juga ada bracket masing-masing. Habis itu di sini spesialnya kita ada request untuk warnanya itu chrome karena merah mainstream, kuning mainstream. Kalau pink ataupun hijau misalnya kurang suka karena kurang clean. Kalau silver oke, cuman masih biasa kita bikin chrome seperti ini dan juga tulisannya merah. Jadi ini bakal super stand out dan juga super keren dan juga super branded buat pakai velg apapun. Jadi putih ketemu chrome bakal clean dan tulisan Brembo-nya bakal nyala banget nantinya. Oke. Terus ini rotor kita juga pakai ukuran 355 depan belakang dan yang istimewa lagi bagian tengah di sini ya warnanya silver. Jadi biar kelihatan lebih lagi untuk BBK-nya. Tidak cuma itu, kita juga terakhir kita ada ganti juga, ini bukan satu paket. Di sini kita ada selang rem mereknya Goodrich. Ini kita kasih yang bagusan dikit yang udah braided jadi biar semakin aman dan juga semakin top juga pastinya. Oke. Jadi ada selang rem, ada bracket, ada kaliper dan juga ada disc. Seperti apa keseruannya? Sambil kita pasang, kita akan sekalian untuk spill nih apa aja yang kita telah lakukan di Stisha. Marilah kita berjumawa karena mesin kita istimewa. Lihat dulu. Project Stisha TTR kecantikan engine bay all out. Ibarat buku tamat, ibarat sekolah S3. Ketika ngonten, ketika parkir, buka kap mesin, hidupin lampu kap, selesai. Kelepak, membuat semua
jantan terpesona. Betina sih enggak ya. Di sini mari merapat, saya akan menjelaskan kepada kalian apa aja perintilan yang belum semua kita akan tunjukkan. Mungkin kita bahas dari bagian bawah dulu di sini. Mungkin kita duduk dulu. Kita pakai kupat atau kursi lipat. Kita sepil dulu. Untuk yang pertama, di sini kita ada spesial. Karena kita itu nggak mau open air dan kita pengen tetap istimewa. Jadi di sini kita itu ada kerjasama sama LPS Surabaya, Koko Julius. Di sini kita ada spesial airbrush box filternya. Terus bagian tengah sini kita kasih akrilik dan juga list aluminium warna biru beserta airbrushnya, ada beldek-beldeknya, ada tribalnya, kombinasi biru, hitam, dan silver, super istimewa dan super nyeni. Jadi kita memaksimalkan untuk tidak open air tapi dengan look segila mungkin. Berikutnya kita geser ke bagian tengah mesin. Di sini kita seniat itu kita ada beli cover head baru. Kita bener-bener airbrush. Di sini ada tulisan Mr. Chef, ada LPS. Sama temanya yaitu dengan warna biru, silver, dan juga hitam beserta beldek dan juga ada tribal-tribalnya. Di sini kita udah ada cover head. Kita nanti ganti, yang lama kita simpan. Dan di sini kita juga ada oil cap. Ini biru juga dari LPS. Kita geser ke bagian sana lagi. Di sini kita ada spesial cover aki. Akinya kita cover dengan sama juga, kita juga airbrush karena kita niat ya. Di sini ada logo kolaborasi kita Asia Autoshop dengan LPS. Dan berikutnya kita juga ada bracket aki dari LPS juga warna biru juga kawan. Berikutnya kita ada add-on tambahan atas relay fuse box. Kita ada tambahan hexagonal juga. Turun ke bagian bawah. Di sini kita ada istimewa juga untuk cover grillnya. Kita airbrush lagi dengan model yang sama. Di sini kita ada spesial engrave LPS dan juga ada tulisan Stisha H2TR. Berikut lagi kita ke bagian bawah. Di sini ada yang cukup spesial lagi dan sangat spesial. Di sini kita ada engrave dengan model hexagonal. Kita kasih logo kebanggaan untuk kita, love in every detail. Di sini kita ini untuk cover radiator. Dan untuk dari part LPS cukup sekian. Nanti masih ada klem-klem dan juga ada perbaut-bautan. Untuk barang-barang besar sudah. Ini yang istimewa lagi, semua yang bisa kita chrome dan terlihat kita chromekan. Ini ada apa namanya? Aku lupa. Yang buat beltnya itu kita chromein. Ini semua sampai bearingnya juga. Terus sampai yang gila lagi sampai dipsticknya kita bikin chrome udah kayak sedotan stainless ya. Habis itu lebih gila lagi, ini cover header knalpot kita juga sudah chromekan. Coba kita take a look to the details. Chrome-nya luar biasa, kilap sempurna, rapi total. Oke. Dan terakhir sampai ini juga motornya kita juga sudah chromein juga. Oke. Masuk. Dan piping kita kemarin tidak cuma dua ini. Kita kemarin juga ada special custom piping kita merapat. Nanti boleh juga dimasukin footage-nya. Kita lagi chromein itu yaitu piping. Ada piping filter dan juga piping pipa radiator. Ini kondisi mesinnya sekarang lagi dicopot-copotin semua, masih full brodolan. Dan nanti semua selang yang bisa dibirukan. Nanti ada klem-klemnya full semua. Dan juga nanti tentunya bakal full. Kita akan semi vertak juga. Di bagian tengah sini kabel-kabelnya rapi. Untuk menunjang cover tadi udah di airbrush, kita showcase semua. Oke, seperti itu. Ini cukup gila sih. Ini nanti bakal langsung tamat nanti buat kecantikan di engine bay. Kenapa tidak full vertak? Karena masih dipakai buat harian. Takut kalau misalkan nanti repot. Seperti itu. Jadi untuk permesinan kita di episode kali ini, kemarin kita sudah kencengin dari sisi performanya. Kita ada ganti busi, ada pasang ATF 2 untuk mendinginkan transmisi juga, ada ganti filter, ada remap, dan knalpot full system Autronic by Skoda Exhaust. Dan sekalian kita di momen ini juga kita pasang GoTrans buat transmisi, jadi untuk shifting bisa lebih cepat, biar lebih naik juga performanya 0-100 dan juga kecepatan bakal naik juga. Ini project gila, nanti kita pantau terus hasilnya seperti apa.
Oh ya, ini juga kita ada satu lagi kemarin waktu kita main ke Jogja, ke Suhu kita perintilan ke Aramayuda, kita juga ada beli Strut Bar Ultra Racing, kita juga udah ada beli. Jadi nanti bakal engine bay bakal langsung full. Nanti yang selang hitam dibirukan, yang bisa dikromkan, part-part yang bisa express di airbrush. Nanti sampai ini pun kita juga untuk bagian kuncian kap mesin kita juga udah kromin. Sampai tiang aki yang sebiji yang kita kromin juga. Kita benar-benar all out dalam pengerjaan setiap kali ini. Jadi biar klakson kromnya ada temennya. Begitu. Oke, ini sudah full banget. Dan nanti setelah ini selesai, untuk bagian mesin secara performa sudah gini, dan secara kecantikan juga sudah gini. Siap kontes, siap buka kap, kita siap matching untuk pamer ke semuanya. Mesinnya sudah full cantik seperti itu. Ini mungkin cukup dulu untuk kali ini. Kita akan next spill hasilnya seperti apa. Dan setelah ini selesai, kita ada beberapa revisi. Lalu kita akan langsung masuk ke tahap pengecatan. Dan ini paling istimewa, kalau nanti mau dimasukin footage-nya, kita yang belakang itu ada spesial custom warna untuk plat nomor Restisha. Ini kita ada plat Baisa Autoshop JDM, kita bikin warnanya spesial lembayung purple. Oke. Terus bagian depan, karena belakangnya sudah pakai frame Toyota Genuine Ori Rose Gold, kita di bagian depan mau ngide juga nih. Kita kemarin kalau pakai frame kayak kurang serasi, kita depan kita ada bikin ide, yaitu frame dinas kita bikin Rose Gold juga, ada emblem Toyota. Jadi seperti apa? Lihat saja. Pokoknya top ini dan juga detail sekali. Bukan Shop Autoshop, kalau enggak Love in Every Detail. Sekarang yang masih ada di kurung-kurungan masih ada, berarti masih ada frame plat, masih ada piping, sama ada tadi tiang bracket aki, sama ada ini semuanya tadi di kromin. Pokoknya kita lihat seperti apa. Jos, kita tunggu. Thank you. Next, kita tunjukin hasilnya. Let's go. Dan iya sudah terpasang Brembo CTSV 6 pot chrome tulisan merah di Innova 1TR, dan sudah terpasang dengan sempurna. Bisa dilihat ini sudah kepasang. Dan tapi kita ada sedikit kendala, yaitu tadi itu minyak remnya habis dan sudah malam ini. Jadi kita besok akan lanjutkan untuk breeding ulang. Dan tadi kita juga udah muter super pakem sekali. Tadi kita tes sampai Mas Admin terpontal-pontal di dalam mobil. Dan kita juga ada mau gerakan antisipasi. Jadi karena jarak dari kaliper ke barel valve itu terlalu mepet, besok kita akan bobot bracketnya, kita akan papah sedikit biar space-nya bisa ada jarak. Dan kebetulan juga masih ada space sampai ke bagian rivet bautnya masih ada space, jadi kita bisa bantu bobot juga. Seperti kemarin yang Toyota 86 mentok, kita juga bobotin juga begitu. Kita lihat besok nanti kita beres seganteng apa. Tapi sebelum itu kita akan spill dikit, tapi nggak bakal ngomong apa-apa. Ayo ke belakang. Iya. Ya, next. Oke, dan hari ini 3 Juli 2025, ini jam setengah 10 pagi. Kita sudah berada di Yogyakarta untuk pemasangan BBK bagian belakang. Kita berguru dulu. Kita akan berguru dan juga kita akan masang bagian belakang. Karena untuk bagian handbrake kita akan bikin untuk sistem hidrolis. Jadi kita akan bikin booster sini dan juga segala macamnya. Karena pada faktanya kalau misalkan kita conversion dari tromol ke disc, untuk rem in juga ada masalah. Cuman untuk rem tangannya, kalau misalkan pakai yang kaliper kecil itu dia nggak bakal ngelos. Maka dari itu di sini kita putuskan untuk bikin sistem hidrolis pada handremnya. Jadi udah kayak mobil drifting, ketika ditarik bakal langsung pakem banget, bisa bantu pengereman juga apabila darurat, dan bisa buat start juga kalau misalkan mau drag. Dan kalau ini biasanya juga fungsi buat drifting. Jadi kita
juga di sini kan untuk bagian rem tangannya kita pakai Brembo F40, untuk rem injeknya kita pakai Brembo F50 4 pot belakang atau 8 pot per sisi. Begitu. Seperti apa? Kita pantau terus untuk pemasangannya. Let's go, kita gantengin sisa 1 TR to the max. Gas. Oke, kita berlanjut lagi. Ini sudah day kesekian. Ini mungkin sudah tahap minggu ketiga dari kita pengerjaan bagian sektor mesin. Kita percantik. Yang mengerjakan langsung suhunya. Ada kakak Joko di sini. Ini kita lagi proses buat semi wertek di bagian tengah. Jadi biar kabelnya dirapikan. Sebenarnya udah lama kak ya? Enggak garap wertek. Ya udah 5 tahun lebih kayaknya. Udah hampir 5 tahun. Tapi dulu ternyata dia main. Akhirnya dibangkitkan lagi jiwa-jiwa yang dulu. Nah ini mungkin langsung disut aja prosesnya. Nah ini sama Mas Immanuel. Mas Noel. Noel yang video di ini. Iya. Nah ini pokoknya saya manut. Saya enggak ngerti, saya diam. Jadi di sini kita ada kombinasi ya. Ini kita lihat di sini untuk pipingnya. Di sini ada piping buat filternya. Ada hose flagnya. Selang-selang flag ya itulah. Habis itu coverage-nya juga sudah kepasang. Yang kita kerjasama juga sama LPS Surabaya. Jadi airbrush itu ada 4 titik. Cover filter, cover head, cover aki sama cover grill. Habis itu beberapa, besok masih ada nyusul perkelem-keleman. Sama ini yang bisa dibiruin semua. Yang bisa dikrom semua. Apa aja kemarin berarti? Ini, iya. Yeah. Kuncian kap mesin sudah dikrom sampai tabung power steering. Power steeringnya sampai ke puli-pulinya semua. Water pump, alternator, dipstick juga dikrom. Sama cover header krom semua. Apalagi ya? Wis ya gitu nih. Pipingnya juga dikrom semua. Piping yang buat radiator sama ke filter. Ya gitulah. Saya enggak terlalu ngerti, kebanyakan ngomong takut salah. Nah. Oke, lagi proses wirtuk. Wertek berarti kabel yang disembunyikan. Ya sih. Itu kabel. Tak itu tak sayang, tak kenal maka tak sayang gitu. Oke. Nanti kita bakal ini sampai di apa ki? Bracket aki juga dikrom ini. Wis kabeh sing wis dikrom. Nanti di sini kasih strut buat. Oh iya masih ada Pure Ultra Racing. Anjay. Oke, terima kasih, lanjut. Ini apa kok? Keren banget anjir. Itu apa? Bejir. Ini apa? Cincin kawin. Model kepala Agi. Ini bahannya titanium. Oke. Ini 24K. Apa itu? 24. Atro. Masuk bola. Perintilan. Dikit-dikit bludak. Dikit-dikit bikin miskin. Wise men say only fool rush in, but I can't help falling in love with BBK 4 pot 2 biji. Di bagian belakang kita sudah selesai pasang. Tepuk tangan buat semuanya. Walaupun sebenarnya kita sudah terlambat untuk mereview karena saya lupa. Jadi di sini kita akan spill untuk hasilnya untuk BBK bagian belakang di sisa 1 TR. Nah, jadi untuk BBK bagian belakang ini kita sudah selesai install. Kita conversion kit dari yang sebelumnya yaitu adalah tromol, kita sudah ubah menjadi disc brake serta BBK dan langsung 4 pot kali 2. Nah, di sini untuk speknya kita kemarin juga sudah sempat jelaskan 355 mm slot and drill. Di sini kita ada pakai Brembo F40 untuk rem injek dan juga Brembo F50 yang lebih besar untuk rem tangannya, dan
kemarin itu waktu kita pemasangan cukup sulit ya, karena kita untuk membongkarnya aja dan menggantinya di bagian belakang itu sudah butuh waktu sehari karena harus copot semua mulai dari kenakal dan lain-lain. Habis itu juga pakai sehari lagi untuk pembuatan hydraulic system. Setelah itu akhirnya sudah beres. Ini di sini kenapa yang kecil dipakai buat rem injek? Jadi biar brake biasnya biar enggak ke belakang. Jadi kita pakai yang lebih kecil. Jadi biar depan belakang itu bisa imbang. Jadi biar tetap brake biasnya tetap besar di depan. Nah, dan enaknya lagi pakai BBK bagian belakang. Jadi dia punya pengereman itu kalau misalnya kita pasang depan aja kan dia kayak jatuh ke depan begitu. Tapi kalau kita pasang depan belakang dia ngeremnya lebih stabil dan juga lebih enggak menjorok ke depan. Nah, setelah itu dan untuk rem tangannya kita udah bikin hydraulic system sendiri. Bagian di kap mesin di sebelah tutup yang utama kita juga ada tambahin buat tempat ngisi olinya sendiri. Di bagian konsol tengah kita juga ada tambahin juga untuk masternya. Dan kita tetap menggunakan sistem standarnya. Kita akalin bikin jadi hydraulic system. Dan menuju ke belakang udah kepasang di sini rem tangannya. Jadi rem tangannya super pakem, bisa buat nge-start buat truk juga. Teman, percuma lah mobilnya juga pelan. Oke. Dan ya beginilah hasil akhir dari BBK bagian belakang T1TR. Dan warnanya juga sama semua. Kita mulai dari font sampai ada panahnya, sewarnanya, semua serasi ke bagian depan, serta sampai di bagian tengah dashnya pun juga berwarna silver, persis di bagian depan. Jadi serasi dan juga satu paket depan dan juga belakang. Depan kita pakai CTSV 6 pot chrome, belakang kita F50, F40 chrome untuk rear big brake kitnya. Dan ini kita bisa lihat kemarin juga habis diceperin lagi. Jadi sekarang fitmentnya itu satu jari pas, bagian belakang satu clicking. Oke. Dan ini sudah sangat rapat sekali dan kita sudah bisa meracik fitmentnya super duper nyaman. Bagi yang tidak percaya silahkan datang, silahkan coba, rasakan dan juga komentar langsung. Kita udah bikin fitment segini tapi kita bisa bilang untuk kenyamanannya 90% masih mirip sama standar. Diisi berempat masih sangat nyaman, diisi berenam juga sangat bisa. Oke. Dan cukup untuk BBK-nya. Mungkin itu sudah selesai kita bahas. Dan tidak kerasa bahwa T1TR yang kita beli pada April kemarin, kita mulai bangun kurang lebih sekitar April akhir atau Mei, kita sekarang pada bulan Agustus sudah menuju ke tahap akhir build, yaitu kita akan masuk ke tahap pengecetan. Tahap pengecetan akan kita juga bikin sampel untuk cat di Auto Shop. Bagi kalian yang pengen repaint bisa juga nanti cek sampelnya. Dan kita di sini, di sebelah sini, yes, bahkan body kit ini sudah ada sebelum mobil ini ada. Di sini kita akan menggunakan body kit full set Venturer original part number Toyota, cuma kita mix. Di sini kita lipsnya itu karena kita sudah pasang bumper facelift, kita akan pakai lips Venturer facelift, tapi untuk samping dan belakang kita pakai yang pre facelift karena menurut Mr. Chef lebih gagah dan juga lebih cakep. Karena di bagian side skirt dan juga diffusernya ada part chrome-nya yang membuat lebih manis saja dan tidak menggunakan over fender karena lebih manis dan lebih beda aja. Jadi kita main tuh kayak ala-ala main kayak Brio sama Z3. Jadi kita main body kit aja tanpa ada lips over fendernya. Begitu. Jadi biar ini terkesan kayak lips aja, side skirt dan juga diffuser tanpa ada tambahan over fender di keempat fendernya. Dan kita di sini juga ada penambahan lagi. Kita ada spoiler, ini model punyanya Bensu. Jadi dia bakal overlay untuk di bagian spoiler belakangnya. Dia bakal jadi 2 tumpuk begitu dan body kitnya temanya adalah full white. Jadi ini akan di full white semua. Kalau biasa orang tuh black glossy ataupun black dove bawaannya, kita bikin full white glossy. Jadi temanya white on white on white. Apalagi nanti di penghujungnya kita akan velg pakai juga white juga. Nah, dan yang cukup menjadi kemarin
perintilan lagi, di sini tuh kita juga udah siapkan semua untuk full set chrome listnya untuk stisnya juga. Jadi untuk di lips itu ada 2 part chrome. Ini ada bekas copotannya karena kita sudah stikerin jadi black chrome. Di size skirt per size skirt ada 2, jadi ada 4. Habis itu untuk list kaca per sisi ada 4, jadi 8. Size skirt 4 dan juga di ya. Oke. Jadi di bagian samping sini, di bagian spion kita juga ada list chrome-nya. Habis itu di bagian belakang yang nempel kaca ada 2 biji, yang di bawah wiper dan juga di diffuser. Per diffuser ada 2 chrome lagi. Jadi total chrome di mobil ini beserta grill juga ada 29 titik. Grill 5, lips 2, spion 2, kaca 8, side skirt 4, kaca belakang 2, diffuser belakang ada 4 lagi. Total ada 29 titik list chrome-nya. Seperti itu. Dan nanti kita juga bakal bikin lebih white on white lagi karena kita buat karet body juga akan pakai berwarna putih. Semua klip-klip kita ganti baru semua dan juga semua buat nanti kita ganti baru semua. Kita bikin full total refreshment untuk stisha dan juga kita akan spill sedikit. Di bagian pilar juga akan kita full black glossy jadi biar persis kayak mobil Eropa juga. Mungkin cukup sekian untuk spill kali ini. Kita habis juga penjelasan hasil dari BBK belakang serta spill untuk next project. Kita akan bertemu di video berikutnya. Nantikan reveal finalnya dari Stisha 1 TR. Kita see you di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pokoknya pantengin terus project kilat. Ini berarti berapa bulan jadi kalau misalkan jadi September? Mei. Anggapnya Mei kan sebulan. Juni, Juli, Agustus, September. Sekitar 4 bulan sudah beres semua. Oh ya, kita mau spill engine bay nggak? Lupa. Nggak jadi tutup dulu. Lanjut. Tolong dibukain dong. Mas Kris. Bukain kap. Oke guys, dan di sini kita ada footage 9 sedikit karena kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Surabaya. Ada Cucu Julius, pemilik dari LPS yang akan menjelaskan tipis-tipis nih kita sudah ngapain aja di engine bay-nya Stisha 1 TR. Sekarang kita mau bahas yang ada di Innova 1 TR punya Sia Auto Shop Solo. Pertama, ini ada cover box filter akrilik, tapi ini nggak biasa guys. Ini sudah di custom airbrush. Terus yang kedua, itu ada cover head airbrush juga sama cover grill airbrush. Yang ini ya basic lah ya. Ini cover radiator dari kita. Terus klem, ada banyak tuh klemnya. Terus ada cover aki sama cover fuse. Next kita mau project lagi, mau gantengin lagi mesin dari mobil Sia Auto Shop. Ditunggu guys. Dan bagi yang pengen pesan untuk pemasangan LPS di Solo juga bisa langsung kontak kita bantu langsung pesenin. Sudah official dealership? Oke, salaman dulu, salaman. Oke. Yang mau gantengin engine bay, calling. Mantap. Oke, terima kasih. Oke, kita akan spill sedikit untuk engine bay yang kita garap. DJ Panda. Goblok. Oke. Jadi di sini kita akan spill tipis-tipis saja. Jadi engine bay kita ada airbrush 4 titik, ada kita bikin piping stainless ada 2 biji, kita semi wear tuck, ada airbrush, ada cover semua. Gimana tampilannya? Sangar sekali bukan? Nanti kita akan bahas di final reveal Stisha. Pokoknya keren sekali dan juga hedon sekali. Mantap bukan? Ya itulah pokoknya. Oke. Cukup sekian untuk update dari project Stisha 1 TR. Kita akan bertemu di video berikutnya untuk final reveal. Mobil ini akan kita cat dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau pengen kalau misalkan nanti pengen screenshot di tag di story juga boleh, akan kita repost di IG Sia Auto Shop sama Stisha 1 TR. Jangan lupa follow IG Sia Auto Shop, Starsha Stella Stisha, TikTok
Xiao Shop, subscribe YouTube ini. Kita bertemu di video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Bye bye.